Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Salam, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang dengan kasih-Nya kita kembali dianugerahkan kekuatan dan kesehatan, dan juga boleh dibangunkan di pagi hari ini untuk menikmati kembali satu hari yang Tuhan Yesus percayakan buat kita. Hari ini Sabtu 7 Mei 2022 bersama saya Pendeta Alriana Kak Kristina untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Sebelumnya, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kembali kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang memimpin dan menyertai hari-hari hidup kami. Terima kasih untuk satu malam yang telah berlalu, dan terima kasih pula untuk pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami. Mengawali segala tugas dan tanggung jawab kami, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi penuntun kami untuk menjalani hari-hari kami. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32 di bawah judul Hal Kekhawatiran. Ayat yang ke-29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Firman Tuhan bersabda yang berbahagia, yaitu mereka yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sidang Jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang akan saya bagikan dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32 tadi, saya ambil satu tema, yaitu jangan khawatir. Bapak, Ibu, Saudara, ada 3 alasan mengapa kita sebagai anak Tuhan tidak boleh khawatir. Yang pertama, yaitu perintah Tuhan dalam firman-Nya, supaya kita jangan khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, khawatir tidak bisa menyelesaikan masalah, hanya menambah beban pikiran dan ujung-ujungnya mendatangkan penyakit dan depresi. Bapak, Ibu, Saudara, dari firman Tuhan yang telah kita sama-sama baca tadi, saya mengambil 4 poin dari firman Tuhan ini, yaitu tentang kekhawatiran. Yang pertama, yaitu pada ayat yang ke-29 yang mengatakan, jadi
Janganlah kamu persoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Bapak, Ibu, Saudara, berbicara tentang makanan yang akan dimakan dan minuman yang akan diminum, sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Perbincangan itu adalah sangat manusiawi. Lagian, adakah di antara kita yang dapat bertahan hidup tanpa makan dan tanpa minum? Secara biologis, hidup kita memang memerlukan makanan dan minuman yang tentunya sehat, dalam arti kata agar tubuh dan jiwa kita pun sehat. Namun, kita juga sadar bahwa kita hidup bukan hanya untuk makanan dan minuman, dan dalam hal ini hendaklah kita cerdas dan bijak. Secara tersurat dan tersirat, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya jangan mempersoalkan makanan yang akan kita makan dan minuman yang akan kita minum. Hendaklah kita tidak cemas dan khawatir akan hal itu semua. Yang kedua, itu pada ayat yang ke-30 yang mengatakan semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu akan memerlukan semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab menyatakan bahwa memang semua hal itu dicari dan diburu oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di dunia. Bahkan tidak sedikit orang yang cenderung serakah. Namun pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa Allah Bapa kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus sangat mengetahui bahwa kita juga memerlukan semuanya itu. Yang ketiga, itu pada ayat yang ke-31 yang berbunyi, tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nas ini juga mau mengingatkan kepada kita untuk mencari kerajaan Allah, yang mana kerajaan Allah itu membawa kita kepada sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Yang keempat, pada ayat yang ke-32, supaya kita jangan takut dalam menjalani kehidupan ini. Ayat yang ke-32 berbunyi, jangan takut, hai kamu kawanan anak kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nas ini mengingat para murid dan juga kita semua sebagai anak-anak Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, baik bimbang maupun ragu, karena Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga berkenan memberikan kehidupan yang kekal dalam kerajaannya. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang diberkati di dalam Yesus Kristus. Bagaimana sekarang? Masihkah kita membiarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita? Firman Tuhan mengajak untuk kita pada pagi hari ini untuk berhenti dari kekhawatiran itu dan belajar menikmati hari yang Tuhan berikan, dan percayalah pada pemeliharaan. Bapa mengenal kita dan mengerti yang terbaik bagi kesejahteraan kita. Hari ini firman Tuhan mengajak kita kembali untuk memeriksa hati kita. Apakah yang lebih memikat hati kita? Masihkah kita mencari kerajaannya? Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-31, hingga perasaan, pikiran, dan kehendak kita terarah untuk menyukakan hatinya. Jangan sampai hati kita terpikat dan tertawan oleh ilah-ilah lain. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita untuk menaikkan doa ucapan syukur kita, dan juga
untuk firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan supaya kami berhenti dari segala kekhawatiran kami untuk belajar menikmati hari yang Tuhan berikan dan mengakui bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kami yang mengandalkan Tuhan. Ya Bapa, ajarkanlah kami supaya kami terus mencari kerajaan hingga perasaan, pikiran, kehendak kami terarah kepada Engkau dan menyukakan hati-Mu. Meteraikanlah firman-Mu sehingga bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa yang pengasih, Bapa yang kami panggil dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini pula kami juga berdoa menaikkan doa sepaat kami, yaitu untuk jemaat yang ada di Bukit Nyumbung. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada di sana, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua. Biarlah Tuhan, Engkau selalu menuntun, mengarah akan setiap kehidupan mereka. Berkati segala usaha pekerjaan yang mereka geluti, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan berkat, sukacita bagi kehidupan rumah tangga mereka. Berkati pula hamba-hamba-Mu yang melayani di jemaat Bukit Nyumbung. Biarlah mereka terus dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi pelayan-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melewati setiap hidup dan kehidupan mereka. Kami pun juga berdoa untuk setiap kami, hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan di daerah pelayanan kami masing-masing, terkhususnya dalam kawasan Resort Puruk Jahu. Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayanan, tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Mampukan kami untuk melayani dengan penuh sukacita. Mampukan kami untuk menjadi berkat dan saksi-Mu di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Anugerahkan kami selalu kekuatan, kesehatan, kesanggupan di dalam kami menjalankan tugas dan pelayanan kami. Kami juga mendoakan supaya dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan, kami dianugerahkan selalu kekuatan, kesehatan, agar kami mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kami tersebut dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dalam kawasan kami masing-masing, Tuhan menyertai memberkati kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Tutup bungkus kami selalu dengan kuat kuasa darah-Mu, agar kami dijaga, dijauhkan dan dihalaukan dari sakit penyakit apapun yang membahayakan kami. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, pun di dalam segala hal yang kami kerjakan dan lakukan, sehingga semuanya itu boleh menyukakan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami pun juga mendoakan sepanjang pekerjaan, tanggung jawab yang kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus menuntun, mengarah dan memampukan kami. Anugerahkan kami selalu hikmat, akal budi, sehingga setiap tingkah laku, pikiran, perkataan, kehendak itu menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah harapan, kerinduan dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kepada yang jahat. Dan Engkau-Nya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.